Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Darlis Irmansyah Dirman, salah satu mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo dengan stambuk G2B1 25002. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi mata kuliah dari analisis kuantitatif agribisnis dengan judul jurnal Mengukur Kinerja dalam Pertanian Presisi atau CART, Pendekatan Pohon Keputusan. Untuk pendahuluannya di sini, pentingnya pertanian presisi telah diakui secara luas sebagai kontributor utama dalam teknologi produksi tanaman di seluruh dunia. Tetapi sejauh ini teknologi ini hanya menjadi layak di pertanian besar. Pertanian presisi mengoptimalkan manajemen tanaman melalui pendekatan sistem yang inovatif, meliputi GIS, GPS, dan permodelan komputer. Yang kedua, sensor hiperspektral dan multispektral. Yang ketiga ada teknologi laju variabel atau variable rate. Yang keempat ada interpretasi data berbasis AI. Pohon keputusan adalah alat inovatif yang membantu peneliti memilih di antara beberapa opsi. Mereka memberikan pola yang sangat efektif, di mana seseorang dapat menjelaskan opsi dan diselidiki kemungkinan hasil dari memilih opsi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk menyelidiki potensi data penginderaan jauh hiperspektral dalam memberikan informasi pengelolaan tanaman yang lebih akurat untuk pertanian presisi dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatan, yaitu Classification and Regression Trees atau CART. Yang ketiga ada bahan dan metode eksperimen. Yang pertama, lokasi dan eksperimen. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada musim panas 2003 di Universitas McGill, Kanada, menggunakan plot percobaan jagung. Yang kedua, faktor eksperimen. 3 faktor yang diuji adalah kondisi irigasi, yaitu irigasi dan non-irigasi, pengelolaan gulma, atau pengendalian penuh dan tanpa pengendalian, dan kadar nitrogen 50, 150, dan 250 kg N per HA. Yang ketiga ada akuisisi data. Data hiperspektral direkam menggunakan spektroradiometer genggam pada 3 tahap perkembangan tanaman. Yang pertama itu pada saat pertumbuhan awal pada bulan 8 Juli, tahap jumbai pada tanggal 29 Juli, dan tahap kematangan pada tanggal 18 Agustus. Yang keempat ada analisis data, yang dimana algoritma CRT ini digunakan untuk mengklasifikasikan kombinasi perlakuan. Validasi silang 10 kali lipat diterapkan untuk menilai akurasi klasifikasi. Penelitian dilakukan dengan 3 faktor utama untuk menguji respons spektral jagung. Yang pertama itu stres air, irigasi vs non-irigasi. Yang kedua ada stres gulma, pengendalian penuh vs tanpa pengendalian. Yang ketiga ada tingkat nitrogen, 50, 150, dan 250 kg nitrogen per H. Nah, kita bisa lihat teman-teman sekalian di sini untuk gambar 1 ada tata letak eksperimental, yang dimana untuk reflection 1 terdapat reflection 1, reflection 2, reflection 3, dan reflection 4. Ini teman-teman kita lihat semuanya, kita bisa lihat untuk alurnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar 2, respons spektral nitrogen di petak irigasi di bawah pengendalian gulma penuh. Selanjutnya ada gambar 3 yang dimana untuk model keputusan yang dihasilkan dengan sempurna dengan menggunakan aturan pemisahan gen ya, dan tidak ada level ambang batas titik pemisahan untuk kondisi pemisahan yang sesuai. Selanjutnya gambar 4, struktur hipotesis dari model pohon keputusan penambangan data ya, dan tidak ada level ambang batas titik pemisahan untuk kondisi pemisahan yang sesuai. Di sini teman-teman sekalian dan dosen pengampu mata kuliah, mengapa sih kita harus menggunakan chart ini atau
CART ini, atau Classification and Reference Trace, adalah metode penambangan data yang efisien. Yang pertama itu partisi recursive binary atau membagi data secara efisien. Yang kedua non-parametric, tidak memerlukan asumsi distribusi data. Yang ketiga ada validasi silang atau mengurangi resiko overfitting atau pemasangan berlebihan. Teman-teman bisa lihat di sini untuk bagannya sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya untuk hasil diskusi. Yang pertama itu efektivitas CART atau algoritma CART ini terbukti efektif dalam mengklasifikasikan berbagai kondisi stres tanaman. Yang kedua, akurasi. Yang pertama itu untuk klasifikasi 12 kombinasi perlakuan secara bersamaan menghasilkan akurasi 75% pada ketiga tahap pertumbuhan. Yang kedua, analisis per faktor tunggal memberikan akurasi tertinggi terutama pada tahap pertumbuhan awal, yaitu 96% untuk irigasi, 100% untuk strategi pengendalian gulma, dan 83% untuk nitrogen. Yang ketiga, ada waktu optimal, yang dimana di sini tahap awal pertumbuhan merupakan waktu yang paling akurat untuk mengumpulkan data hiperspektral guna membedakan tingkat stres tanaman, karena kanopi tanaman belum kompleks dan gejala stres lebih mudah terdeteksi. Kita sudah sampai di slide terakhir terkait dengan kesimpulan, yang dimana untuk pendekatan pohon keputusan CART ini adalah alat yang efektif dan akurat untuk memetakan efek praktik pengelolaan tanaman, yaitu irigasi, gulma, dan nitrogen. Teknologi ini membantu komunitas petani dalam mengambil keputusan perbaikan yang tepat waktu selama musim tanam untuk mengurangi potensi kerugian hasil panen. CART ini terbukti efektif sebagai alat interpretasi data hiperspektral untuk yang pertama itu mengidentifikasi stres tanaman dengan cepat. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen tanaman selama musim tanam. Yang ketiga, memberikan pola yang jelas terkait resiko dan hasil bagi pengelola pertanian. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan dalam mata kuliah analisis kuantitatif agribisnis terkait dengan judul jurnal, yaitu mengukur kinerja dalam pertanian presisi chart atau CART atau pendekatan pohon keputusan oleh saya Darlis Firmansyah Sudirman dengan stambuk G2B125.002 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.